Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Topik kita kali ini adalah plant-based dan vegan. Jadi banyak banget kalian pasti tahu itu bisnis-bisnis F&B atau restoran-restoran yang menyajikan plant-based meat. Daging tapi yang dibuat dari tanaman atau protein nabati. Nah, sebenarnya tren ini di luar udah cukup lama. Tapi di Indonesia nih lagi booming-boomingnya nih. Banyak yang bikin daging ayam, daging sapi, dan masih banyak lagi. Tapi semuanya dari tanaman. Tapi gua sendiri itu masih bingung sebenarnya plant-based itu sebenarnya apa. Vegan itu diet. Kalau orang vegan apa yang boleh dimakan, apa yang enggak. Ada juga yang vegetarian. Masih banyak yang bingung. Dan kebingungan ini mulai terdampak di industri. Ada yang salah bilang. Sebenarnya bilangnya vegetarian tapi masih pakai telur misalnya, dan masih banyak lagi peraturan. Jujur gue bingung banget, makanya itu gue datengin teman-teman kita untuk clear everything up once and for all. Oke, jadi tamu kita kali ini ada Arvin Budi Santoso. Dia adalah CEO dari Madgrass. Apa itu Madgrass? Madgrass adalah world first plant-based collaborative space and cloud kitchen yang ada di Jakarta. Dan juga ada Chandra Revo dan Firmansyah Mastup. Mereka berdua also part dari Madgrass dan founder dari Jakarta Vegan Guide. Kalau kalian belum tahu, Jakarta Vegan Guide adalah media yang berfokus pada all things vegan and plant-based. So of course, the three of them really know what they're talking about. Oke, yang belum subscribe di YouTube channel kita, please subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel, like the video if you like it, dan follow kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, check out Instagram kita di Ray Jensen Radio. Okay, without further ado, please welcome the team of Madgrass. Enjoy the show. Welcome to the show, Jakarta Vegan Guide. Halo. Oke guys, jadi kita ditemenin sama Arvin Budi Santoso. Dia adalah CEO dari Madgrass. Hello everyone. Yes, dan juga ada returning guest Firmansyah Mastup, COO dari JVG, Jakarta Vegan Guide, dan juga ada Chandra Revo. Halo. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Kan kalian baru buka collaborative space. Ya. Mahan dibilang apa? The first plant-based cloud kitchen in the world. Yeah, Yes. so the word first plant-based collaborative space and cloud kitchen. Oke, the world first. Susah tuh nyari labelnya soalnya, jadi harus komplit. Oke, siapa yang bisa nih kita cerita Madgrass itu apa sih? Gitu. Boleh. Mungkin apa dan idenya dari mana? Gitu. Oke, boleh. Mungkin gue sharing sedikit. Especially gue punya background yang sedikit beda nih dari Firman dan Revo. Kenapa? Firman dan Revo has been vegan for the last 3-4 years. While me, until now I'm not fully vegan yet. Oke, not fully vegan. Oke. Ya, cuma penasaran gak pasti kenapa gue bisa punya join di Madgrass padahal gue belum fully vegan. Yes, sangat. Gue aja langsung penasaran. Oke, awal idenya dari mana Madgrass nih? Jadi it's a bit interesting karena gue itu dulu kerja profesional mungkin kita mulai itu sekitar setahun lalu. Gue masih kerja profesional pada saat itu. Background gue kan memang dulu gue selalu coba-coba bisnis franchise. Kemudian gue juga sebagai bisnis analis dari dulu di kantor. Nah di situ tiba-tiba ada investor call gue. Di sini ada industri plant-based lagi rising banget nih. Gue pengen buka cloud kitchen. Lu punya idenya gak? Gue cuma tahu kalau kitchen is growing, plant-based is growing. How about both of them together? Iya, combining. Lu ada idenya gak? Lalu gue yang know nothing. Gue cuma know about business franchise, F&B franchise biasanya. Gue go to Firman dan Revo nih. Karena gue don't have the expertise. I only know about the business side. But we need industry expertise to make it pas start itu good. Iya, dan of course need orang vegan. True. Betul. Biar perspektifnya komplit kan ya. Terus lu masuk lah di situ. Ya lalu gue ketemu Firman Revo. Pertama kali tuh di salah satu plant-based chain lah yang udah terkemuka lah. Ngobrol lalu gue
bilang kayak gue punya skepticism nih sama plant-based food. Gue nggak pernah makan dan gue rasa memang lebih mahal dan juga kalah enak. Oh, lebih mahal terus kalah enak. Iya, prove me wrong, man gitu. Lalu kita food tour. Oke. Firman sama Remo ngajak gue ke multiple plant-based business, kita makan dan ternyata gue itu awalnya nanya kenapa orang makan plant-based sih. Tapi setelah food tour, kita nyobain makanan-makanan yang udah diselect kurit sama tim JVG ini, gue jadi nanya kenapa orang nggak makan plant-based. Luar biasa. Sama enaknya, sama murahnya, lalu less cruelty to animal, good for environment. Kenapa orang nggak pernah? Gue kepikir kenapa orang itu nggak pernah menjadikan ini opsi aja gitu. Gue nggak pengen mereka ini jadi makan pokok, itu bukan tujuan dari gue. Jadi option gitu. Pernah nggak lu dengar kayak teman-teman lu mikir makan apa ya hari ini? Makan plant-based deh. Belum pernah kan? Belum. Nah itu yang pengen kita bikin. Nah itu ide awalnya kenapa gue tertarik dulu nih masuk industri plant-based. Kenapa harus cloud kitchen dan kenapa konsep yang kita angkat itu kolaborasi? Itu karena kita lihat kompetisinya itu dengan non plant-based produk itu mereka itu udah di sini tuh udah menjalankan bisnisnya itu ratusan tahun. Budgetnya luar biasa banyak. Kita plant-based bisnis itu kecil-kecil. Iya. Kita harus do something together biar bisa compete gitu. Dari sisi misalnya pembelian barang, kalau kita bareng-bareng kan lebih murah. Itu yang mereka kesulitan kenapa mereka bisa harganya mahal. Iya. Karena nggak bisa beli banyak. Kok marketnya masih belum sebesar itu. Oh, jadi dari situnya pun kalian collaborate nih bisnis-bisnis di Madgrass ini ya? Iya. Oh, wow. That's the vision. Oke. Gak cuman dari sisi material gitu ya, dari sisi marketing. Setiap orang misalnya berapa banyak sih bisnis plant-based yang punya budget marketing ratusan juta gitu. Tapi kalau digabungin ada 15 bisnis, kita bisa make something big kan? Iya. Nah, di situ. Oke. Wow. Iya, bener juga ya. Interesting konsep. Jadi kolaboratifnya biasa tuh orang kolaboratif space itu cuma kayak it's just a space gitu loh. Kalau lu mau collab sewa gitu, profit sharing biasanya begitu kan image-nya. Tapi kalau sampai operational wise-nya juga kolaboratif ya baru legit kolaboratif space. Wow, what a great idea. Terus ada apa aja sekarang kalau nih listeners kita datang ke Madgrass nih? Oke, mungkin sebelum kita tahu gitu ya apa aja. Jadi mungkin sedikit tentang Madgrass gitu. Apa yang ada di tenan-tenan yang ada di Madgrass itu juga bukan cuma sekedar kayak another cloud kitchen gitu yang lu place advertisement atau sales lu yang kayak cari tenan-tenan. Intinya kalau di kita karena kita memang kebetulan dari Jakarta Vegan Guide, kita udah punya istilahnya expertise dan knowledge insight dari brand-brand dan owner-owner ini gitu. Dan kita tahu gitu which brand are actually doing really good with the product. Jadi kita yang we go to them personally. Jadi kita yang benar-benar kayak we know what we want. Jadi nggak cuma sekedar gue buka space nih gitu. Jadi kita benar-benar curate karena regardless kayak Madgrass itu sebagus apa, kalau tenan-tenannya misalkan kayak nggak enak gitu, kayak percuma gitu. Jadi I think the product speak for itself, and I really believe in a good product will create a good sales and it will be more sustainable gitu. Jadi kebetulan karena memang dari 3 co-founder gue yang memang punya background di dapur, jadi gue yang punya responsibility untuk make sure all the tenants itu benar-benar kuat gitu dari segi produk. Walaupun sebenarnya nggak semuanya mungkin kayak karena kan kalau di zaman sekarang nih bisnis itu kan kayak harus ada 3 aspek gitu dari produknya gitu, dari marketingnya gitu, terus ada social medianya juga gitu, dan nggak semuanya ada di situ. Nah, that's why Madgrass itu juga sebenarnya kita providing something yang they're lacking gitu. Jadi ada beberapa tenan yang mereka tuh udah bagus banget produknya, mereka base-nya tuh di Jakarta, di Tangerang gitu. Social media itu jelek banget gitu. Cuman ya at some point kita ngerasa kayak produknya enak banget nih gitu. That's why kita benar-benar nih. Kalau bagus boleh disebut bro. Jadi namanya Green Ink. Kita udah ngomong ini ke ownernya langsung gitu. Dan kita bilang they have one of the best product yang kita pernah coba gitu. That's why pada saat mereka masuk we are really excited karena di Jakarta Selatan tuh orang selalu berpikir makanan vegan tuh is all about kayak yang whole food salad, kayak
yang terlalu bersih lah gitu. Iya. And ada image-nya tuh yang tadi lu bilang bro, mahal gitu loh. Tuh. Ada image-nya itu, padahal enggak juga. Iya. Gitu, tapi, Sebenarnya there's a truth in it. Ada yang memang mahal gitu. Kalau lu pergi ke Gunawarman, gak usah makanan vegan, makanan lokal juga misalnya yang biasa juga mahal gitu. Come on kayak. Dan lu tau lah, lu buka restoran di Gunawarman, maksudnya harga sewanya udah mahal. So of course kayak it will be expensive, but that's why dengan adanya konsep cloud kitchen, gue ngerasa itu juga salah satu ways untuk meminimalisasi cost yang harusnya tinggi jadi kecil gitu. yes, Walaupun kita lokasinya di Jakarta Selatan gitu, tapi imagine kita ada 13 brand dalam ini. So basically secara istilahnya kayak dalam hitung-hitungan matematikanya lu cost ini dibagi 13 brand gitu. Walaupun nggak literally kayak gitu ya, tapi in a way kayak that's what we are doing gitu. Jadi dengan konsep cloud kitchen yang memang kita udah lihat emang efektif, ditambah dengan kita curate brandnya gitu yang bener-bener strong. And then kita juga bener-bener kayak istilahnya ada monthly meeting gitu dan ngelihat kira-kira apa sih yang kurang gitu. Jadi walaupun mungkin kesannya cloud kitchen is just like kayak kos-kosan gitu ya, lu nyewain space doang. But for us it's just more than the space. Jadi ada unsur di mana kita juga berharap mereka juga collaborate with each brand gitu. It's not about competition gitu. Dan itu juga salah satu tanggung jawab kita. Jadi di awal memang kayak menu-menu ini kayak kita benar-benar curate brandnya itu punya masakan yang berbeda gitu. Kayak gitu. Bisnis gimana sih kalau lu lihat di plant-based industry nih di Jakarta? Kayak bisnisnya gimana sih, kan kalau yang non plant-based nih, yang F&B normal lah gitu ya. Itu kan kayak ada ramenya tuh sampai gila banget gitu kan. Ya. Kan ini kan plant-based lagi ngetrend. Apakah terjadi hal yang sama gitu, ada yang kayak viral satu makanan plant-based gitu? Oke. Mungkin Revo. Kalau gue tertrigger untuk menjawab karena lu bilang plant-based is a trend. Apa? Lagi enggak. No, gue enggak bilang plant-based lagi ngetrend. Iya, lagi ngetrend. Oke. So, iya. Sebagai vegan, sebagai plant-based. Kayak karena I believe on this lifestyle gitu. Oke lah, let's say karena memang again it's a sensitive gitu. Banyak banget orang bilang ini tuh lagi ngetrennya nih, atau mungkin ini it's just a trend gitu. Karena menurut gue plant-based is not a trend gitu. Karena yang gue bilang gitu, mungkin sebetulnya kalau kata Arvin tadi mention di awal, this non plant-based industry, this non vegan industry itu, ini vegan plant-based, nanti gue jelasin. Jadi itu kan pemainnya udah lama ya. Mereka bisa bikin bakso enak banget, bakso daging tuh ya udah turun temurun resepnya gitu, sampai akhirnya jadi bikin yang oke lah, sampai ada ibaratnya brand-brand tua yang memang walaupun exist sampai sekarang tapi masih konsisten rasanya. Nah sedangkan ke plant-based ini kan baru ngetrend tadi ya, baru tumbuh gitu. Industrinya baru tiba-tiba orang baru dengar. Itu kenapa gitu? Karena memang baru ada momennya di saat orang-orang ini tuh akhirnya sadar gitu kalau ya ada loh lifestyle ini sebetulnya gitu. Ada loh diet ini sebetulnya gitu. Jadi kayak ini matters of timing aja gitu. Kayak dulu belum ada yang lirik karena memang marketing budgetnya let's say belum ada gitu for this plant-based industry. Kayak memang gak ada yang berani nyemplung gitu ke sini kayak buat ngabisin budgetnya gitu untuk ngerjain bisnis ini gitu. Kayak bahkan kayak awal-awal gue sama Firman bikin Jakarta Vegan Guide gitu. Itu kayak gue berdua bener-bener yang kayak ini gue sebagai vegan, terus gue nyari informasi vegannya di mana ya? Kayak gue bingung gitu loh, mau jadi vegan, mau makan vegan kemana gitu, kayak nggak ada. Ya udah, gue selalu bilang Firman kenapa kita bikin Jakarta Vegan Guide, karena ya somebody has to do it anyway gitu. Kalau enggak ya nggak ada yang mulai ya susah gitu. Dan growth-nya lumayan banget loh dari lu pertama terakhir kan, luar biasa. Betul. Ya itu kita lihat betul-betul triggernya juga kalau growth-nya kita tuh di awal tahun pandemik yang pas masuk Indo ya. Itu karena memang mungkin ini kalau trace back lagi ceritanya jauh banget. Kayak orang-orang kan menyalahkan pandemik ini terjadi karena konsumsi animals yang sembarangan di sana kan. Negara yang katanya, right? Nah itu dia maksudnya karena itu katanya itu karena beritanya tiba-tiba banyak. Akhirnya di lifestyle tuh akhirnya racing gitu. Kayak infonya tuh naik terus kayak oke, jadi kita harus mengurangi konsumsi animals. Kayak kita harus lebih sehat lagi, makan buah dan sayur yang banyak. Dari situlah gitu orang-orang ini mencari informasi tentang lifestyle apa sih yang lebih sehat gitu untuk mengurangi konsumsi animal atau untuk
menghindarilah, let's say kayak, terus gue kalau misalnya nggak boleh makan animal sering, gue makan apa? Iya. Jadi ngarahinnya artikel-artikelnya itu ke plant based gitu. Memang akhirnya orang-orang ini juga mengarah ke situ gitu. Maksud gue itu triggernya gitu. Terlepas dari betul atau enggaknya ya, Iya, itu iya. terjadi karena apa pandemiknya gitu sih. Oke, nah let's talk kayak healthier diet options nih. Gue kan juga baru belajar nih soal plant based karena gue sama kayak lu bro, bukan plant based tapi punya bisnis plant based. Tapi kan ada vegetarian, vegan, plant based, ya kan. Terus kemarin gue lihat ada yang makan buah doang, fruitarian lah atau apa gitu, raw vegan gitu segala macam. Apa bedanya yang 3 dulu deh, vegetarian, vegan, plant based? Apa bedanya? Oke, melanjutkan lagi lah. Tadi gue yang trigger conversationnya. Jadi sebetulnya kalau ngomongin vegetarian, vegan, dan plant based itu sebetulnya adalah diet kan. Pada dasarnya. It's a diet gitu. Jadi memang dietnya itu dimulai dari vegetarian. Memang kalau termnya itu kayak vegetarian itu bahkan terbagi-bagi di breakdown menjadi kayak ada yang lacto-vegetarian, ovo-vegetarian, lacto-ovo-vegetarian, dan vegan paling atasnya gitu. Oke, satu-satu. Ya, jadi lacto-vegetarian itu apa? as simple as lacto dari lactose. Jadi lu tidak mengkonsumsi animal products tapi masih mengkonsumsi lactose, which is dairy. Oke, Ovo itu telurnya gitu. Jadi kayak mereka yang vegetarian yang tidak mengkonsumsi animal products tapi masih mengkonsumsi telur, ovo vegetarian. Lacto ovo tuh yang paling common. Vegetarian yang memang tidak mengkonsumsi animal products tapi masih mengkonsumsi telur dan susu. Ngerti. Nah kalau vegan itu ya udah full tidak mengkonsumsi segala yang berasal dari animals dan yang dihasilkan oleh animals itu sendiri. Yang berasal itu kayak daging-dagingnya, kayak ayam, sapi, ikan, seafood dan lain-lain. Dan yang dihasilkan yaitu telur, susu, keju, madu, bahkan madu gitu. juga gak boleh. Betul. Baru sadar, oh iya dari lebah. Benar. Nah dari diet itu berkembanglah menjadi lifestyle gitu. Jadi vegan itu ternyata punya value di mana it's not only a diet gitu. Kayak bahkan ini yang gue bilang juga tadi sensitif banget juga ini in this community. Kayak orang-orang yang menurut mereka itu vegan tuh ya memang for the whole lifestyle gitu. You cannot just say kayak gue vegan tapi ternyata gue masih support fast fashion. Ternyata gue masih pakai cruelty makeup gitu. Kayak maksudnya bukan ya itu udah common gitu di kalau orangnya memang akhirnya mengklaim diri mereka vegan. Makanya agak berat gitu. Lu bawa-bawa kemana-mana lu vegan bro kayak gue suka makanan vegan gitu. Daripada gue bilang gue vegan kayak responsibility itu gede banget gitu. Nanti pada saat misal lu ngepost salah akhirnya ya dicecer gitu. Makanya kenapa banyak public figures juga yang akhirnya mencoba gaya hidup ini mundur gitu. Lebih atau enggak underdog gitu daripada gue belak-belakan gue bilang gue plant based atau gue vegan, mereka udah gak berani karena netizen tuh mulutnya tuh benar-benar yang kayak detail banget kan, kayak lebih berani dibanding Tuhan. Iya, kayak lu benar-benar salah dikit kayak Kak, katanya kemarin bilang vegan Kak, itu ada dagingnya Kak, kayak ya udah gitu. Jakarta Vegan Guide pernah dapat problem itu. Wah. Sebenarnya mungkin Jakarta Vegan Guide bajunya gitu. Apa sih gitu kan. Sebenarnya ke Jakarta Vegan justru kita kan sebenarnya promoting the whole lifestyle. Dan mungkin tadi yang belum sempat dijelasin sama Revo adalah perbedaan vegan sama plant based. Sebenarnya vegan kan keseluruhan tuh. Dan ini juga sebenarnya satu isu yang kita sekarang lagi lumayan sering encounter ya. Jadi banyak orang yang lebih tahu sekarang term plant based gitu. Apa sih bedanya plant based sama vegan? Sebenarnya kalau dari segi diet totally sama. Jadi plant based tuh sebenarnya kalau as a food, kalau misalkan lu bilang ini plant based burger, berarti burger lu nggak ada sama sekali unsur hewaninya gitu, nggak ada madu, nggak ada mentega, nggak ada telur yang mayones yang ada telurnya gitu. Jadi harusnya sama kayak vegan gitu. Cuman bedanya adalah kalau plant based memang dia nggak mempengaruhi lifestyle lu yang lain gitu. Jadi emang apa yang lu makan aja. Jadi kayak that's why gue di bio gue bilangnya plant based enthusiast gitu karena emang ada kemungkinan nih jam yang dikasih teman gue atau orang ngasih tau ke gue gitu maksudnya masih pakai led dan gue nggak bisa kontrol itu gitu dan tas-tas gue yang sebelumnya gue pernah beli gitu maksudnya it's hard to be 100% by definition lu jadi vegan gitu di zaman yang sekarang but of course kalau lu pergi ke restoran ya it's easier for me to tell the server kayak gue vegan gitu, karena mereka paham gitu. Iya kalau gue plant based belum tahu. Belum tahu dan sebenarnya ada another definition yang bikin confusing. Jadi sebenarnya term plant based sama plant based diet is two totally different thing. Dan ini yang this is where the problem and the issue yang ada di community gitu. Bahkan di luar negeri juga sama, gak cuma di Indonesia doang. Jadi kalau plant based
refers to food, meaning sama kayak vegan. Tapi kalau lu bilang I'm adopting a plant-based diet, itu lu kemungkinan besar masih ada unsur hewaninya dikit gitu. Jadi misalkan kayak, jadi plant-based diet sama plant-based itu bisa, jadi kayak artinya beda. Intinya kalau gue bilang gue I'm adopting plant-based diet, jadi kalau misalkan di posisi di mana gue nggak ada opsi yang misalkan benar-benar 100% vegan, gue misalkan makan masih ada stok beefnya gitu, lo masih bisa dibilang plant-based diet. Dan itu emang ada definition yang apa ya, yang memang di jurnal gitu. Dan dari segi nutritionist juga ada their own definition gitu, which kita juga nggak bisa komplain gitu. It is what it is gitu. Itu yang bikin kenapa kita juga sekarang sebenarnya kayak facing a lot of issue in the market di mana orang nge-labelin makanannya plant-based, tapi masih ada susunya, masih ada ininya gitu. Iya kan, seperti biasa kalau lagi something lagi trend, lagi in style banget, itu kan pasti there's money to be made. Betul. Ya kan, terus kayak big businesses pasti kan cari opportunity buat kayak jump on the train lah istilahnya gitu kan. Tapi ya kan nggak semuanya ngerti. Betul. Gitu kan. Lu aja tadi masih bilang yang kayak sampai di luar negeri pun masih kayak diperdebatkan. Betul. Gitu kan. Betul. Nah terus pasti banyak banget lah yang orang nggak ngerti gitu loh. Jangan kan kayak soal vegan atau plant based, kadang-kadang orang main bilang aja oke, ini gluten free apa free gitu kan. Buat supaya keren aja, tapi nggak taunya enggak gitu kan. Nah di Jakarta nih gue yakin sih lumayan banyak pasti nih yang Dan maksudnya enaknya gitu. maksudnya sebenarnya bukan gak senangnya sih, lebih kayak confusion among even in the community juga sama gitu. Semua orang tuh punya views yang berbeda. Bahkan ada beberapa owner yang punya plant-based business, they have misconception juga gitu. Maksudnya kita media, we are the only hope dari semua orang yang bisa meng-clarify everything gitu. That's why kita udah mulai memberikan news yang memang mendeskripsikan atau menjelaskan sebenarnya apa sih produk ini, apakah ini suitable for vegan atau vegetarian gak nih gitu. Karena kalau tanpa ada kita jadi bingung gitu. Maksudnya imagine kayak misalkan kayak ada satu brand yang besar gitu, launching plant based terus gak ada medianya gitu. Karena kalau misalkan lu cek media lain, they don't have this same understanding gitu. Mereka cuman bilang ya udah gitu. Apa yang dikasih press release cuman ditulis aja gitu, tanpa mengencounter apa yang ada di dalam press release itu gitu. Kita enggak gitu. Apa yang terjadi? Kalau misalnya gue ada brand nih, bilang gue plant based itu segala macam makanan gue, tiba-tiba gue ngontak Jakarta Vegan Guide mau dimuat, tapi nggak taunya ada madunya misalnya. Pertama gue bakal tanya dulu gitu. Maksudnya kita confirm gitu. What are the ingredients gitu. And the storytelling could be two ways sebenarnya. Dan sebenarnya kita udah mencoba ini kind of approach. Approach yang pertama, we celebrate their shift into plant-based lifestyle gitu. Maksudnya every single step, misalkan kayak at first kita ngerasa kayak keren ya brand segede ini udah embracing nih plant-based. Maksudnya awalnya gue kayak happy gitu. Cuma lama-lama gue kesel nih kayak kok lama-lama kayak gini terus ya. Lama-lama gue capek ngejelasin something yang plant-based tapi gak plant-based. Akhirnya sekarang kalau misalkan di JVG kita udah mulai kayak agak sarkastik dan lebih kayak really going against them gitu. Bahkan sekarang tuh ada beberapa kayak PR dari brand ini tuh kontak gue kayak gue mau launching ini nih, can we kayak mereka minta tanya gitu loh, bisa gak gitu? Maksudnya bisa gak, terus kalau misalkan kita gak bisa ada cara lain gak gitu. And for us I think we really respect that, karena gue paham juga dari segi the industry it's very complicated gitu. It's not as simple as just labeling plant based or not plant based. That's why di marketingnya itu kita selalu bilang be specific. Kalau memang misalkan plant based-nya referring to just the meat gitu, just mention it gitu. Plant-based. Maksudnya plant-based burger, the plant-based refers to the patty gitu. Karena yang mayonya masih pakai telur kayak gitu. Maksudnya just be more specific aja. Karena we understand there are some people yang berpikir plant-based diet itu ya masih ada unsur yang hewaninya juga gitu. Kalau lu udah mulai ke convert sedikit demi sedikit. Ya karena Matt Grass obviously sekarang 80% of my diet is plant-based. Nah oke, how do you feel? How do I feel? Sebenarnya sih bagi diri gue sekarang gue merasa lebih oke karena bukan secara fisik ya, bukan lebih secara fisik. Sekarang gue lebih merasa oke, gue ralat perkataan. Lebih ini. Gue udah nahan ketawa gue nih, Pin. Ini nanti di-cut kan ya? Masalahnya ini bukan audio only, ada video. Iya makanya gue jadi gue gak bisa nahan ekspresi. Lebih nervous sambil zoom nanti. Enggak, maksudnya gue lebih aware sih. Sekarang gue udah gak, yang jelas gue gak minum susu sih mostly. Karena
bagi gue ternyata gue sadar juga gue lactose intolerant ternyata setelah gue nyobain Oatly you will never go back. Ya, bagi banyak yang bilang begitu sih tapi ya itu satu. Dan yang gue berubah banget itu mindset sih, kayak kalau gue bisa punya alternatif makanan yang less cruelty, better for environment, sama enaknya, gue nggak punya reason gitu kenapa gue pengen balik. Ya mungkin sesekali lu craving lah ya sebagai yang belum 100% vegan atau plant-based eater. Ya mungkin sesekali lu craving. Cuma most of the time when you are just eating daily food, itu sih yang ada di pikiran gue. Ya gue makan aja yang good for everyone gitu. Gue kalau testimoni gue nih ya, itu kalau makan makanan yang totally gak ada meat productsnya, kayak 3 hari gue pernah ngetes 3 hari makan gitu. Kayak badan gue lebih enak aja kelihatannya. Ya gue belum mengadopsi kayak cruelty-nya atau apanya gitu lah belum. Tapi badan gue lebih enak aja rasanya, kayak lighter gitu loh. Biasa kan contoh nih ya, lu kayak kalau lu makan nasi padang nih siang-siang lunch lagi ngantor, lunchnya nasi padang gitu. Itu kan balik ke kantor kayak gitu loh rasa itunya kan. Ya itu bener sih. Nah itunya nggak ada rasa kayak begah banget gitu. Oh my god gitu. Dan gue itu kolesterol semenjak dan gue suka sakit kepala kalau makan ya, contohnya bebek-bebekan, padang, gue langsung sakit kepala lah habis itu. Sekarang udah enggak lagi. Sakit kepalanya lihat bill-nya ya? Iya, lihat bill-nya. Nah ya, gue malah baru tadi kalau lu bilang kan lu cuma 3 hari nyobain makan, terus ya udah lu belum ngelihat dari aspek-aspek lainnya gitu. Iya, makanya sebetulnya di Madgrass, bahkan gue dari sebagai marketingnya gitu, jadi gue bikin campaignnya itu Of Mad Matters. Jadi kepanjangan dari One Vegan Meal a Day Matters. Jadi sebenarnya ya tadi sama juga kita tuh mau encourage orang kayak you don't have to be vegan to try vegan food gitu, to enjoy vegan food. Jadi kayak ya menurut gue kayak ya gue harus mengedukasi orang-orang ini dari yang small move-nya dulu nih. Kayak oke, lu coba dulu aja deh sekali gitu. Kayak lu gak usah jadi vegan kok dengan lu makan makanan gue ya. Yang penting lu trust on the produk dulu nih, kayak terlepas dari lu besokin lagi atau lu mau coba produk lain, silahkan gitu dengan senang hati gitu. Gue terima lagi orderan lu, gue lihat ada nama lu di orderan GoFood atau lu datang lagi ke tempat gue, ya berarti kan it works kan. Karena kalau yang mungkin lu sebagai ini deh, sebagai chef juga gitu, kayak sebenarnya yang matters tuh sebenarnya menurut gue juga bumbunya gitu. Iya, kayak cook it. Iya gitu, kayak gimana lu prosesnya sampai jadi makanan di meja lu gitu. Kayak kalau lu ujung-ujungnya bikin kayak gini deh, yang paling gampang gitu, kayak orang banyak restoran Padang gitu, rumah makan Padang yang masak bukan orang Padang, yang orang Padangnya komplain, kayak ini mah bukan Padang asli, ini mah yang masak orang Jawa gitu, kayak gini, ini mah ada manis-manisnya, karena memang kena tangan beda begitu bumbunya gitu, atau bahkan lu lu makan gitu kayak orang-orang gym kan sekarang banyak banget ya yang bilang nyari protein, nyarinya di ayam direbus doang terus di blender kayak gitu-gitu, emang enak kan? Gak enak kan gitu, kayak ya sebetulnya ya lu bisa cari substitute juga gitu di plant-based gitu tanpa lu harus menyiksa diri lu makan makanan gak enak. Nah, that's something yang sebenarnya kita pengen coba masuk tapi tanpa harus menggurui orang gitu. Kayak ya udah lu coba aja deh replace sekali-sekali gitu makan makanan ini. Kayak gitu-gitu sih pakai yang plant-based. Jadi gue pengen nambahin dari kata-kata Revo tadi. Kayak kenapa Madgrass itu ada? Karena kita yang gue lihat dari orang-orang yang seperti gue dulu. Ya itu mereka itu pengen makan enak aja yang penting. Mereka gak peduli itu mau dari daging, mau dari ayam, mau dari apapun. They don't really care. Betul. Tapi mereka juga gak mau adopsi makanan yang misalnya dikatakan lebih sehat, lebih less cruelty. Tapi rasanya lebih gak enak, lebih mahal. Mereka mau same price. Yang penting makanannya affordable, makanannya enak. Kenapa itu ada Madgrass? Kenapa Madgrass itu ada kurasi? Makanannya harus price range-nya oke. Makanya kenapa harus enak? Ya biar kita bisa ngasih tahu ke orang-orang loh, makanan plant-based itu enak juga loh. Pas mereka coba, mereka balik lagi. Makanya One Vegan Meal a Day itu matters itu. Mereka coba sekali, oh enak juga. It matters lagi. Cobain lagi. Seperti itu. Yes, gue kayak ada banyak yang bilang temen gue, kayak nyobain makanan gue nih yang plant-based. Bro, nggak apa. Gue bentaran lapar lagi. Katanya gitu. Ya lu makannya pakai nasi gak? Apa lu makan itu doang gitu loh. Lu kalau makan dikit ya lapar lagi lah gitu. Gue gak pernah. Kayak langsung lapar lagi gitu. Makan sayur langsung lapar lagi. Ya lu
tergantung apa yang lu makan dan makanan enak ya makanan enak. Ya Iya. kan kayak gado-gado Betul. gitu itu vegan kan? Betul. Tuh. Ya kan? Gue salah nih. Setahu gue vegan dengan Plant based. Iya. Kayak maksudnya vegan sama plant-based sama aja nih bikin orang bingung lagi gitu. Maksudnya bisa di veganize gitu gampang. Karena kan sebenarnya selain telurnya itu kan sebenarnya semuanya kan memang dari bahan nabati gitu. Iya, iya. Dan sebenarnya kalau di bahasa Indonesia lebih straightforward sih gitu. Plant-based itu nabati gitu. Iya. Maksudnya kalau Berbahan dasar nabati. Iya, kan nabati, dari gitu. SD kan udah belajar tuh protein hewani sama Iya, nabati. betul. Gitu. Ya. Lu mau namain apa lagi? Ini sih dengan kehadiran Matt Grass tadi kan kalau Alvin bilang lebih dari customers point of view-nya gitu. Ya other than that mungkin tadi kita udah mention kan kita collaborative space and cloud kitchens gitu. Jadi Yeah. other than that gitu sebetulnya kita tuh punya konsep pop up kitchen gitu namanya gitu. Jadi kayak this pop up kitchen sebenarnya kita hybrid konsep. Again dari Matt Grass ini sebenarnya kita kalau kita ceritain trace back lagi gitu ya. Kenapa Matt Grass ini awalnya memang tadinya cloud kitchen only nih. Sampai akhirnya kita ketemu tempat ini, kita lihat ada potensi untuk bikin communal area. That's why kita bikin collaborative space di mana nanti ada community, events, workshop, yoga bahkan gitu. Jadi dan ada satu konsep lagi namanya pop up kitchen gitu. Jadi ini juga to elaborate Firman's statement about this big corporation yang sebetulnya tuh udah asal-asal ngeklaim term plant based ini gitu tanpa memakai jadi marketing tool. betul gitu. betul dan sadly gitu kayak kita tuh tahu ada satu brand yang bahkan bilang ya karena emang lebih seksi termnya gitu. Jadi kita mau pakai term si plant based aja. Karena menurut gue mau taruh vegetarian gak seksi gitu. Kayak ada gitu. Gue gak mau lah sebut brandnya. Cuma intinya sampai segitunya gitu. This brand gitu untuk ngeklaim produk mereka tuh padahal gak full plant based atau gak full vegan. Tapi dikasih plant based gitu. That's what sadly truth gitu. Kayak yang kita sebenarnya kenapa Jakarta Vegan Guide mungkin somehow kayak bahkan kita pas promote the product gitu. The celebration gitu ya. Itu dapat another negative sides juga gitu dari followers kita kayak ngapain dipromotin gini padahal dia nggak plant based gitu. Justru kan sebenarnya kan kita sebagai JVG bertanggung jawab gitu. Kalau tadi yang kayak Firman bilang lagi kalau nggak ada yang announce gitu kayak nggak ada yang ngebahas dari medianya kayak ini bahkan bisa jadi trap gitu. Bahkan buat gitu buat orang-orang yang sebenarnya nggak pernah ngebaca full artikel atau bahkan nggak pernah concern gitu atau mungkin kritis pas pada saat mereka datang ya udah percaya aja ini vegan ini plant based gitu kayak ya karena dia taruhnya plant based new menu gitu-gitu loh pada saat mereka launching produknya. Nah pop up kitchen Matt Grass itu sebetulnya kita mau memperuntukkan this big corporation atau sebenarnya brand-brand yang udah stable di luar gitu untuk masuk ke dalam kita gitu kayak lu masuk deh sini kita collab again collaboration space kan kita collab kita develop produknya bareng kita kasih insight untuk ingredientsnya apa yang bisa dipakai untuk replace bener-bener yang non vegan ingredients kita bikinin marketingnya kita invite community-nya lu tinggal launch abis itu lu misal 2 hari 3 hari udah hype ya lu balik lagi ke store lu nggak apa-apa gitu baru nah that's something yang kita sebenarnya pursue juga di Matt Grass. Jadi ini brand-brand yang dimaksud Revo itu brand-brand yang sekarang masih belum vegan atau belum plant based. Iya. Gue jamin banyak banget sih yang kayak pakai itu supaya marketing. Gue aja sebel gitu. Karena kan ya nggak bisa sembarangan lo ada etikanya jualan juga gitu. Betul. What happen kalau orang seperti kalian berdua yang udah kayak plant based diet nih itu kayak nggak research dulu terus makan terus later you found out. Iya. Gitu gimana? How do you feel? Kalau begitu seandainya ya. I think we feel cheated. Dan maksudnya, of course I think for us, itu less likely to happen. Karena maksudnya as a media we have the privilege to. Nggak, lu berdua kan udah curate. Maksud gua orang yang kayak bukannya punya media gitu. Kayak makan aja. Dia misalnya plant-based diet. Ini ada plant-based nih brand ini gitu kan. Oke. Dia seneng dong, wah oke. Jadi gue bisa makan ini lagi gitu kan. Terus makan. Terus nggak taunya bukan plant-based. Ya. Firman deh. Maksudnya kayak itu yang terjadi sama ada beberapa kasus di mana kita akhirnya really put everything out on our media gitu. We call them out gitu dan kita we're not being nice lah in a way. Maksudnya kayak kita pernah kayak bener-bener stress gitu kayak frustrated gitu. Kita approach this brand just to get the information gitu. Ini plant based-nya tuh ingredients-nya apa aja gitu. Boleh nggak di-share? Dia bilang I'm so sorry nggak bisa di-share.
soalnya dari manajemennya nggak bisa kasih tahu. Maksudnya kayak I think that's not really the right thing to do gitu. What if I have an allergy gitu? Iya. Dan akhirnya ya udah gitu. Dan Maksudnya mana lagi nih nggak maksudnya mau share bahan. kita udah approach in a proper manner gitu, tapi mereka nggak mau disclose the ingredient just because for some kayak business decision gitu. Ya udah akhirnya ya maksudnya kita cari tahu lagi, kita dapat informasinya gitu dari other information, other sources. Terus ya udah gitu. Maksudnya as a media, I think it's the right for us to also put the message out there gitu. Maksudnya we let the people know gitu, dan dengan cara yang memang lebih ya istilahnya lebih memberikan to tell them gitu, this is not right gitu. Maksudnya kalau misalkan contoh dia adalah salah satu coffee shop gitu, maksudnya kalau mereka bisa ngeklaim minumannya itu plant based karena pakai almond milk, terus yang makanan snacknya itu nggak ada, maksudnya masih pakai telur sama pakai susu, dibilang plant based, logikanya berarti kalau gitu minumannya pakai susu yang dia udah jualan anyway, kenapa nggak dibilang plant based juga gitu? Logikanya, menurut lu bener nggak? Oh iya benar. Iya nggak sih, kayak maksudnya kayak minuman kan rata-rata plant based kalau nggak pakai susu. Iya, kan? Iya, maksudnya dia mengklasifikasikan makanan yang nggak plant based ini plant based karena masih ada susu dan cheese, tapi dia mengklasifikasikan minumannya dia yang pakai almond milk plant based gitu. Berarti kan maksudnya kalau kita dibalik lagi, why don't you call the other beverage yang udah pakai susu plant based anyway gitu? So they should understand gitu sebenarnya. Dia tahu gitu perbedaannya. Cuman mereka tuh nggak mau effort aja gitu untuk membedakan kayak ini. Klasik ini Indonesian di mana kayak ya mulai duluan sebelum belum tahu behindnya aslinya itu apa gitu kan. Kalau di kayak gua sebagai chef, ya orang masak di rumah di depan kamera juga bisa dipanggil chef siapa gitu kan. Ya kayak begitu sama aja. Betul. Kayak gimana term gitu itu kan. ya. This problem ya emang bakal ada lagi ntar setelah plant based dan vegan segala macam. Ada lagi apa nih gitu kan. Gue mau nambahin sih tentang customers ya, dari point of view customers yang akhirnya terjebak atau cheated on karena kelakuan this big corporation atau marketing yang memang kita bisa bilang nggak bertanggung jawab lah ya. Nggak etika. Other than the ini gitu, kayak mungkin mereka punya alergi gitu kan, kayak maksudnya kita nggak tahu loh se-complicated apa mereka kalau kena bahan-bahan yang mungkin sebetulnya bisa. Iya, you never know. Iya, kita nggak pernah tahu kan. Nah itu dia sebetulnya kayak kan banyak ya orang alasan menjadi plant based dan vegan gitu. Other than this allergen gitu atau health issues gitu. Sebenarnya ada other than reasons yang kenapa orang tuh akhirnya mencoba adopsi pola hidup ini. Di luar itu adalah karena masalah lingkungan kan, yang pertama itu juga ada gitu. Dan yang ketiga ada juga karena kepercayaan atau their belief gitu. Nah, yang belief ini kita juga maksudnya ya sama lah gitu. Kayak kita juga sensitif kan kalau kita ditanya-tanya agamanya apa maksudnya, dan kayak lu disesatin gitu atau lu punya ajaran baru yang tiba-tiba keluar terus lu seolah-olah kayak nggak gitu kok agama gue atau nggak kayak gitu ajaran gue kayak and they have this belief yang mana ya we have to respect gitu sebagai community juga. Bahkan gue sebagai media juga kita emang harus cater this information juga kan, kayak bahkan yang memang kayak bahkan yang di orang-orang yang jadi vegan karena belief ini gitu ya, most likely karena mereka religionnya mereka gitu, itu sampai kadang-kadang tuh mereka tuh harus memisahkan wadah atau penggorengan lu bekas non vegan sampai yang vegannya gitu. Itu mereka sekompleks itu gitu, dan kita respect juga gitu, kayak it's not their fault kalau mereka mau jadi vegan gara-gara memang religion, tapi justru kita gitu sebagai brand, kita sebagai business players gitu ya in this industry yang harus respect mereka juga gitu, kayak jangan asal bilang ini plant based atau vegan tapi ya sebenarnya ya nggak ada gitu yang maksudnya yang mereka tuh nggak se-concern itu gitu sama hal-hal itu gitu. Jadi tapi ya gue bilang juga gitu kalau dari segi business playersnya juga sebenarnya kan it's complicated juga kan, kayak lu launching plant-based products nggak mungkin juga lu bakalan invest for the whole equipment buat khusus vegan gitu untuk cater this market gitu. Doesn't make any sense aja. Exactly gitu. right, kayak jadi as long as you're being transparent, as long as you're being clear gitu di produk lo, I think this community juga respect gitu, kayak oh ini sebenarnya plant based tapi ya mungkin masakannya masih disatuin nih sama yang non vegan gitu. Kan sebenarnya ada juga yang mungkin karena memang plant based because of their health, ya mereka masih mau sesekali yang tadi dibilang karena plant based diet doang ya udahlah gue coba makan, yang penting gue
nggak yang fully meat gitu, atau mungkin karena environment ya udahlah yang Iya, penting kalau gua, kayak ada temen gue yang kayak kalau kaldu ayam ya udahlah. iya Ya, gitu, ya. betul tergantung alasan masing-masing orang lagi sih gitu. Jadi kayak kalau gue bilang ya ini juga tuh break that stigma di mana vegan tuh atau plant based tuh kayak radikal gitu. Iya. Kayak itu sebenarnya nggak semuanya gitu. Sama kayak gue bilang, maksudnya gue nggak mau compare sama religion gitu. Tapi memang yang bisa dibilang kayak vegan ini kayak new religion juga gitu. Kayak ya it's sensitive gitu. Kayak kalau lu satu kepercayaan terus lu bilang ada yang lebih, ya gue nggak mau jemput juga agamanya, kayak mungkin dia cara beribadahnya tiba-tiba ada tambahan stepnya gitu untuk di sini, ya udah lu agama yang ini plus ini gitu. Ya nggak bisa kayak gitu juga gitu. Jadi ya again sih, as a media gitu dari Jakarta Vegan Guide, we have to responsible for this information, dan bahkan maksudnya kita juga itu nggak mau terjadi maksudnya kita bawa itu this concern ke Medgrass, di mana semua tenan itu yang kita benar-benar harus kurasi dari awal, harus 100% vegan, harus 100% plant based, apapun itu harus ya nggak bisa dicampur masakannya sama itu. Jadi bahkan ada juga kalau misalnya lo tahu yang vegan nggak mengkonsumsi alium gitu, bawang. Yes. Nah kita juga bahkan harus provide those kind of menu di Medgrass. Jadi semua vegan tuh ada gitu loh di situ gitu. Kayak oke, lo vegan karena apa? Ya lo tetap bisa makan ke Medgrass kok. Kita bisa masih ketemu each others juga di sini, kayak ngobrolin apa. Justru kita juga sebagai yang mungkin newcomer gitu kan, plant based yang newcomer. Ya kan mereka juga butuh insight ini gitu. Justru dengan sesama orang-orang yang udah melakukan this movement gitu, atau yang udah kontribusi walaupun kecil, harus saling support gitu. Bukan yang saling attack kayak lu vegannya asal-asalan, lu gak usah bilang diri lu vegan. Nah itu yang sebenarnya gue juga gak suka gitu. Dari kayak kenapa lu malah ngejelekin sesama vegan gitu. Walaupun kayak padahal kita juga, maksudnya sama kayak tadi campaign of Meat Matters. Menurut gue ya any movement matters gitu. Kayak small steps counts gitu. Kayak lu gak bisa kayak ngebeda-bedain ini banget. Walaupun mungkin iya bisa. Cuma again, daripada kita concern sama sesama kita yang udah melakukan movement ini, kenapa gak kita encourage orang lebih besar lagi gitu untuk going plant based atau untuk mencoba makanan plant based. Ada gak orang yang gaya aja, gue vegan? Banyak. Nah itu yang bikin kenapa orang bilang tuh plant based itu tren, karena at the end of the day kan semua lifestyle tuh muncul naiknya tuh, maksudnya nyampainya ke yang atas dulu nih gitu. Yang biasanya begitu. Terus baru ke bawah-bawah nih. Ini sekarang udah mulai ke medium, ke bawah semuanya lah gitu. Which is a good thing. Tapi banyak orang yang ngelakuinnya itu tanpa ada alasan yang the right reason gitu. Mereka cuman ya ikutan aja. Which for the business I think it's good. Tapi for the fundamental or the definition I think jadi bikin jadi another confusion aja gitu. Dan mungkin satu highlight yang tadi udah di-mention sama Revo, I think what we need is basically you don't have to be perfect gitu. The food doesn't have to be fully 100% plant-based or vegan. Just being transparent aja. That's the least we could get from brand, apalagi brand besar gitu. And kayak gak usah brand besar deh. Mayoritas restoran itu sekarang kayak udah mulai dituntut. Harus punya. Iya, dituntut karena market aja. Betul. Gitu kan, harus punya a couple of options itu. Plant-based item. Biasa kan mau plant-based ya ada green salad sih Pak gitu. Which is sebenarnya ada ayamnya juga. Dan ini sebenarnya something yang juga affect the plant-based industry. Yang benar-benar fully plant-based dan vegan gitu. Justru mereka jadi ditanya sama consumer yang kayak kritis gitu. Punya lu benar-benar plant-based gak sih? Jadi maksudnya the effect tuh gak cuman ke community gitu. Tapi juga ke brand-brand yang memang udah dedicated untuk serving plant-based option, jadi dipertanyakan gitu ke plant-based-annya mereka gitu. Jadi orang yang udah ngelakuin 100% malah jadi kayak diraguin gitu. Punya lu plant-based juga gak sih? Jadi kayak there is this trust issue gitu. That's why every time kita pergi ke satu restoran, kita sebenarnya lebih suka ngelihat label vegan. Karena ya udah gitu, gue udah ngerti ini pasti vegan gitu. Tapi kalau plant-based gue jadi kayak agak ragu-ragu nih gitu. Walaupun sebenarnya harusnya termnya sama aja gitu. Tapi kita jadi punya trust issue gitu. That's why mungkin itu juga yang kita jadi terkesan difficult karena ya we just don't know gitu which plant-based definition that you are choosing gitu. So itu juga ngefek ke brand-brand yang udah dedicated, dan I think itu sangat sayang banget sih ya. Jadi orang yang udah dedicated malah jadi dikenai dampaknya juga gitu. Dan Medgrass sendiri itu kayak udah ada acara apa aja di space-nya? Tadi lu bilang lu ada space buat pop up, ada space buat workshop. Udah ada sempet acara apa aja? Arvin mungkin? Ya, mungkin kalau sisi dari yang kita pertama kali lakuin dulu, pas pertama kali launching Medgrass itu kita ada acara
buka bersama. Jadi kita ada 2 weeks event. Kita undang pas itu Madgrass kan masih dalam pembangunan. Itu baru setengah jadi lah. Komunalnya belum ada. Dengan keterbatasan itu kita bikin kayak pop up market lah. Ada berbagai macam brand di situ, semuanya plant based of course, for the 2 weeks. Tujuannya ngenalin brand-brandnya pertama of course bikin keramaian biar orang-orang kenal Madgrass. Kedua juga mengenalkan brand-brand yang plant based ini apa itu Madgrass. Ketika mereka datang, mereka kenal satu sama lain, brand-brand lain. Nah itu jiwa yang pengen diadopsi sama Madgrass itu, biar brand-brandnya itu nggak sendiri-sendiri. Kalau di Cloud Kitchen lain atau di tempat lain kos-kosan, lu belum tentu kenal tetangga lu. Di sini curhat kita kenalin, curhat. Nah makanya gue pindah kosan. Lalu yang kedua yang kita bigger event itu kita kemarin grand opening, baru banget. Ini bulan apa sih? Awal bulan lalu, tanggal 9. It's a big milestone for us. Kita grand opening, kita undang karena PPKM ya. Kita invites only, small group of people. Small banget enggak lah ya, 50-60 orang, 50% capacity. Kita adain grand opening, kita introduce, kita share ke mereka juga kenapa Madgrass ada. Lalu kita akhirnya pertama kali kita reveal pop-up kitchen. Nah di situ kita kerjasama dengan Outlet. Outlet itu yang bawa Omni Meat, Beyond Meat kemari. Kita ada create something from their product, lalu kita kasih ke teman-teman semua di situ. By that, not to mention by that time Madgrass tenannya udah full. By that time luar biasa. Itu soalnya itu milestone menurut gue karena kita not even do marketing yang banyak banget, tapi these brands tuh surprisingly udah aware akan keberadaan kita. Bahkan setelah grand opening mereka akhirnya mungkin baru nyampe lagi gitu gaungnya ya. Mereka akhirnya mereka get back gitu ke kita terus kayak Mas kemarin saya sempat nanya masih ada nggak, kayak ya mohon maaf nih Bu Pak gitu udah penuh kalau sekarang. Justru itu juga kita appreciate banget nih sama brand-brand tenan-tenan yang udah join kita dari awal. Kayak bahkan belum jadi gitu bentuk bangunannya gitu. Udah mereka tuh udah mau ikut gitu, yang kayak udah gue percaya deh kalau udah dari Madgrass Jakarta Vegan Guide gitu di backup sama media, community-nya juga udah ada, kayak apalagi gitu yang harus gue pikirin, kayak ya udah gitu. Dan itu sih kayak menurut gue itu salah satu milestone-nya Madgrass juga. And on top of it, like yang gue bisa proudly say like almost every single brand yang udah masuk pada saat itu is profitable. Padahal mereka penting gitu. Padahal kita belum ada dine in, baru semua GoFood udah profitable. Sekarang kita udah dine in, we hope it's better lah for them. Ya luar biasa. Dan gue imagine kalau ada orang yang punya bisnis plant based atau vegan, itu kayak pasti happy banget lah. Ya kan, ada suatu emang dedicated gitulah, dedicated space yang terus apalagi kolaboratif juga. Betul. Terus disupport sama Jakarta Vegan Guide. Betul. Perfect combination. Mungkin kalau gue nambahin dikit aja. Intinya kayak we know kayak banyak banget sekarang cloud kitchen di mana-mana bro. Kayak gue tuh karena kita keywordnya tuh ada cloud kitchennya, advertising yang muncul di social media gue tuh keluarnya cloud kitchen semua gitu. Dan kita melihat kayak wow ternyata banyak juga ya yang tiba-tiba langsung kayak bikin konsep ini. Dan kita tahu emang banyak benefitnya gitu. Misalkan kayak contoh dengan punya cloud kitchen, lu mau ganti menu lu dalam waktu sebulan juga gak ada yang tahu gitu. Orang gak ngeliat storefrontnya, lu tiba-tiba dari jualan Chinese food jadi Mexican gitu kayak ya gak masalah online anyway gitu. Bahkan lu di satu dapur yang sama lu bisa bikin 2-3 brand yang berbeda gitu. Beda kalau lu restoran storefront yang lu gak bisa segampang itu gitu. Dan kita melihat gitu dengan adanya community kita gitu dan media itu sangat membantu gitu. Dan kita juga punya unique sistem yang Arvin juga salah satu istilahnya yang ikut campur lah ya untuk membuat desain ini adalah kita membuat satu konsep agregator gitu. Jadi kalau misalkan contoh lu misalkan kayak kita ngomongin salah satu brand cloud kitchen yang terkenal lah yang besar gitu, ada 40 tenan di dalamnya. Kalau lu mau misalkan order 5 menu yang berbeda dari 5 tenan yang berbeda, lu gimana? Walaupun di gedung yang sama ya dapurnya. Order satu-satu pasti. Yes, itu yang berbeda sama kita. Kita bisa mix order dari semua tenan yang ada di gedung kita. Oh nice. Jadi satu order yang sama. Ngomongin soal cloud kitchen ya. Nah itu gua tuh kayak gua di industri ini tuh kayak I love this industry gitu loh, dari F&B semuanya gitu. Makanya sampai gua podcast juga ngomongin F&B industry gitu. Gua I love the whole world of kayak gastronomy gitu.
this whole cloud kitchen thing yang lagi menjamur juga di seluruh Indonesia, itu kan temanya awalnya karena saving cost. Betul. Ya kan, kalau karena online based business juga nggak perlu tempat yang besar, sewa mahal. Tapi gue lihat banyak yang asal-asalan bro. Sama aja kayak mungkin kayak bikin plan based asal-asalan Betul. nggak di research. Betul. Itu banyak asal-asalan men. Udah kayak warnet bro. Iya. Iya, kitchen. Not even kita bisa bilang itu kitchen gitu. Iya, nggak bisa. Dan gue kayak, are you sure lu mau produce makan, lu mau jual makanan di sini gitu loh. Gue udah masuk ke beberapa dan sayangnya ya beberapa ada yang oke dan actually proper gitu. Gue lihat gue belum ke Madgrass tapi gue lihat kitchen kalian tuh jauh lebih proper daripada kitchen-kitchen. Kayak asal-asalan banget, gue sebel liatnya. Lu mau kasih orang makan loh ini. Itu yang gue tuh kayak lumayan effort buat convince Arvin. Karena Arvin sempat nanya, kenapa harus pakai under counter chiller, gak pakai kulkas? Terus gue yang kayak, gimana ya jelasinnya ya? Maksudnya kayak, jadi itu salah satu kayak... Tuh dikasih under counter chiller? Oh enggak. Untuk yang pop kitchen. Cuma intinya, maksudnya tapi in general kayak dari exhaust dan lain-lain itu maksudnya he question everything karena memang dari segi budget kita juga nggak punya budget sebesar itu gitu. Dan I totally understand why some cloud kitchen juga bikin yang mungkin konsepnya nggak terlalu proper banget gitu. Karena memang budget dan dengan lu bikin kayak gitu lu lebih banyak tenan yang masuk kan gitu. Tapi dari awal kayak gue yang bener-bener ngotot kayak setiap kali meeting gue yang kayak being kayak outspoken about how the kitchen yang kita mau build gitu. Dan I think it's paid off dan I think I'm successfully convinced Arvin gitu kan. Karena ya gue ngelihat gak usah kita ngomongin cloud kitchen. Restoran vegan yang punya dapur yang proper itu mungkin hampir gak ada. Yang fully vegan ya. Ada lah tapi mungkin kayak jarang banget gitu yang bener-bener concern. Bahkan mejanya masih pakai kayu bro gitu. Lu kebayang gak maksudnya kayak se-dangerous itu gitu dan untuk gue nge-convince kayak tim gue ya gue harus bener-bener kayak effort banget dan ngejelasin gitu how the kitchen should be gitu. Dan I think in term of the team gue ngerasa kayak really proud to say that these two other co-founder have their own expertise yang saling ngebantu gitu. Yes. Karena kebayang kalau semuanya finance ya udah gitu lu bikin kitchennya kayak tadi lu bilang. Iya. Gue gak ngerti. Dan kayak orang cloud kitchen ini, lu tahu gak sih istilah guys ya, istilah namanya cross contamination. Gitu loh. Itu yang bener-bener gue serem cuy, gue kesananya ya. Gila nih men. Gue bilang ntar kalau ada apa-apa bisa dicecer seluruh cloud kitchen. Gitu malah jadi ribet gitu. Kamu gak bikin yang proper. Ya itu curhatan gue. Totally understand man. Dan dengan adanya kayak Beyond Meat, Green Rebel, kayak protein yang dibuat semirip mungkin sama daging asli. Itu gimana? Gue personally baru nyoba dikit-dikit gitu. Kalau gimana sih? Lu kan pasti udah coba semuanya dong. Ya kan? Ada success story-nya lagi. Are you happy about that? Atau yang kayak kenapa sih nggak makan sayur aja gitu? Kenapa harus bikin tiruannya gitu? I think it's the same concept with Madgrass. Jadi kalau lu ngeliat makanan Madgrass, gue pernah ada teman gue datang, dia tanya ke gue kayak dia salah satu supplier kitchen equipment. Dia lagi diet waktu itu. Dia bilang ke gue kayak, bro gue mau makan siang nih, di tempat lu ada makan sayur gak? Dan gue gak makan nasi. Itu gue garuk-garuk kepala men. Gue bilang kayak, gak ada. Maksudnya kayak ironis ya. Lu datang ke tempat vegan yang obviously semuanya itu nabati, plant based. Dia nyari sayur tuh gue gak ada. Dan semuanya ada nasi dan atau kayak roti gitu lah. Pokoknya gak sehat-sehat banget. Jadi memang sebenarnya yang kita mau bikin di Madgrass adalah kita mau membuat jembatan untuk orang tahu mengenai plant based. Tapi gue gak mau kasih yang langsung tujuannya dulu gitu. Salad, sayur. Semua sama kayak nge-gym lah. Lu 5 kilo dulu, 10 kilo. Terus baru udah setahun lu udah 60 kilo gitu. Dan di plant based diet pun sama. Gue gak mau kasih orang yang shock terapi yang tiba-tiba langsung 100% gitu. Organik. Karena ya selain rasanya mungkin jadinya gak enak. Jadi mahal gitu. Iya betul. Jadi makanan semua yang di kita tuh benar-benar semuanya makanan transition untuk orang pengen tahu dulu di awal. Jadi gue embrace banget sih yang namanya alternative meat. Karena buat gue gak semua. Itu adalah the first kind of food yang gue mau orang coba dulu gitu. Kalau makanan vegan atau plant based itu bisa enak juga. Setelah itu lu kalau misalkan mau jadi gluten free, mau raw vegan, mau jadi fruitarian terserah gitu. Tapi ada loh opsi ini untuk lu bisa jadi ada istilah transition food gitu. Oke. Yang gue harapkan ya sebagai chef, yang gue harapkan dari plant based and vegan ini, the whole thing, lifestyle, gue mau bilang tren ya. Semakin besar dan semakin banyak yang ngadopsi, gue pengennya tuh ngefek ke
sayur-sayuran yang ada di Indo sih. Betul. Betul. Ya, Gitu loh. Kenapa banyak yang bilang vegan gak enak? Karena sayuran kita tuh udah jalan jauh dari mana kagak tahu. Ya. Tuh. Rasanya udah nggak ada. Datang Ya. kitchen udah layu. Betul. Gitu kan. Nggak usah ngomongin organik deh. Organik udah pasti mahal. different. Gitu, Ya. udah pasti mahal. Tapi kayak kualitas sayur-sayuran sih. Oh my God, di Indonesia sih. Emang sayangnya seperti itu gitu. Tapi dengan bisnis ini siapa tahu akan lebih naik kualitasnya. Kan harus ada marketnya dulu. Betul. Iya, Betul. Amin. Ya. Oke, dari Matt Grace dulu deh. Kedepannya mau plannya apa nih? What's the big plan? Obviously it's doing well. Kasih Sekarang tahu Vin, very siapa good tahu time. ada investor yang denger lah. Boleh. Iya. Jadi I think we plan to raise another round of fund in early next year. Oke. Jadi sekarang kita lihat tractionnya udah bagus nih. Kita kumpulin dulu untuk portofolio biar bisa jualannya nanti lebih enak lah. Lu planning mau buka Matt Grace lagi Ya, di lokasi lain gitu ya? Ya jadi Matt Grace konsepnya satu flagship store yang kita udah ada. Mungkin di Jakarta ini sama mungkin nanti di Bali, hopefully. Oh, Bali will be huge. Ya, will be huge. Hmm. Makanya kita lihat potensinya di Bali, cuman ya kita sambil research lah ya. Kemudian kita nanti akan ada satellite kitchen. Satellite kitchen tuh konsepnya benar-benar yang cloud kitchen aja, nggak ada dine-in. Oke. Dan semuanya kita yang manage. Jadi employee-nya dari kita, rent-nya nanti kita yang manage, kitchen equipment dari kita. Yang brand perlu lakukan adalah cuman kasih barangnya itu setengah matang ke kita. Oke. Udah di prep. Jadi employee kita tinggal aduk-aduk kah sama bumbunya, Ya, tinggal atau finishing. Dan mereka bisa jual. Ya. Less risk for them, kita bisa menyebarkan cabang lebih banyak Oke. untuk for us. Wow, great. Tujuannya kan Matt Grace gimana orang-orang ini yang belum plant based bisa nyobain. Nah sekarang kita karena cuma di Jakarta Selatan, sulit gitu menjangkau yang Jakarta Barat. Kita dapat banyak feedback lah kayak Iya. Jakarta Barat dong, Jakarta Utara. Udah pasti. Ya kita coba dari satelit ini. Oh, nice. Kalau Jakarta Vegan Guide, what's the big nih? Wow. Udah big nih. Sebenarnya Mau untuk- mana lagi nih? Untuk kita sebenarnya untuk media kan memang kita udah jalan gitu. And advertising is one of our source of income which kita nggak terlalu rely banget karena kita juga kan we have to be picky. Dan Iya, we betul. have to be picky in a market yang lumayan small juga. So we are actually expanding our division. Jadi kita juga sebenarnya manage social media account juga. Dan mungkin ada companies or brand yang memang tertarik into this space. Dan mungkin kayak dari segi understanding or knowledge-nya masih belum ada gitu. Kita bisa bantu gitu. Ya itu tuh answer your question yang tadi lu bilang udah banyak juga bisnis-bisnis yang sekarang kan mengarah ke plan bahkan harus kan. Iya. Tapi Iya. mereka tuh bingung tuh, Iya, betul. have no idea where to start gitu. Betul. Dari apanya dulu nih? Maksudnya dari makanannya dulu kah? Atau dari marketingnya kah? Dari packagingnya kah? Kayak maksudnya karena itu kan sebenarnya semuanya ini kan kayak satu package gitu. Kayak gue bilang kayak maksudnya when you enter this industry, kayak lu benar-benar harus punya insight ini semua gitu. Kayak lu nggak bisa setengah-setengah. Iya. Bahasanya Daripada either you go big, salah you go gitu. home deh gitu. Iya. Kayak nggak bisa gitu. Kayak lu setengah-setengah kayak ujungnya makanan vegan tapi packagingnya plastik. Kayak as simple as that gitu. Itu kan sebenarnya juga two different thing kan sebenarnya. Dan maksudnya bisa aja. Cuma kayak for the community justru kayak mungkin kayak akan ada aja gitu yang kayak masih pakai plastik nih kayak gitu. Makanya even di Matt Grace juga gue balik lagi ke Matt Grace. Di Matt Grace juga kita walaupun belum full tenant 100% sustainable gitu ya pakai packaging kemasan yang eco friendly, tapi kita udah encourage gitu. Intinya kita maksudnya di sini kan kita membantu mereka juga kan to give this insight gitu as Matt Grace gitu. Dan Jakarta Vegan Guide itu yang kita sebenarnya lagi mencoba jalani gitu dengan beberapa corporate kita udah jalan sebetulnya. Dan kedepannya memang kita mau build like this division yang tadi Firman bilang sih untuk membantu para brand-brand besar ataupun maupun yang medium atau bahkan yang kecil juga untuk mereka tuh bisa dapat insights gitu. Gimana sih ngebangun brand yang baik gitu untuk di vegan industry gitu. Gimana cara bikin makanan yang enak, how to replace like this proper ingredients untuk menjadi yang benar-benar vegan friendly. Itu karena berangkat dari beberapa inquiries dari setahun yang lalu gitu. Bahkan hotel-hotel tuh udah datang ke kita buat trainingin dong chef-chef gue gitu kayak. Iya, dibutuhkan sih. Iya. Sekarang sudah mulai dibutuhkan. Betul. Jadi Consultant lah. iya, exactly. bisa. Ngarahinnya ke agency and consultancy. Betul. Nice. Oke, wow.
sukses ya buat semuanya. Thank you very much for coming nih. Thank you very Thank much you for having having us. Semoga Thank you so sukses much, Ray. Madgrass and Jakarta Vegan Guide. Gue Amin. belum datang, nanti gue mampir ke Boleh. sana. Boleh. Ditanya gak vegan bukan? Gitu. Plant-based beneran gak nih? Vegan apa? Vegan yang mana nih? Oke guys, jadi langsung aja cobain makanannya Madgrass dan juga main ke tempatnya karena udah bisa dine in sekarang. Betul. Jakarta Vegan Guide. Kalau kalian punya bisnis F&B yang mau mulai plant based, itu consult dulu ke dia. Hashtag ngobrol aja dulu. Hashtag ngobrol aja dulu. Follow Instagram kalian di mana? Oke. @chandrarevo CHANDRAREVO. App Mastup, app MASTUP. FF bukan F. Ya, F. Orang Sunda susah ngomong. Suka ketuk-ketuk. @arvin_BUDHI. Yes, dan itu kalau mau diskusi ya pasti open, apalagi calon investor Madgrass nih buat outlet nextnya di Bali. Oke. Langsung aja kontak. Oke. Dan jangan lupa follow juga di Madgrass Instagramnya. @madgrass.id. Madgrass.id. Madgrass ID. Madgrass ID. @madgrass.id. Madgrass ID dan Jakarta Vegan Guide. Ya. Yes, di Instagram. Okay, so thank you very much guys for Thank listening you. and watching thank our you. podcast. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App, dan juga Spotify. For further updates, please check out our social media di Instagram @RayJensenRadio. Sukses buat semuanya. Stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. See you. Thank you. Thank you, man. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Thank you, bro.